Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran ekonomi. Hari ini kita akan membahas materi yang sangat dekat dalam kehidupan sehari-hari kita. Kira-kira materi apa ya? Benar sekali, jadi yang kita akan bahas adalah materi permintaan dan penawaran. Hal ini penting banget untuk kalian dapat mengetahui dan memahami bagaimana kegiatan ekonomi berjalan, karena inilah dasar dari cara pasar bekerja. Dari konsep ini, kita bisa tahu kenapa harga barang itu bisa naik, bisa turun, atau mengalami kelangkaan dan melimpah. Jadi, kalau kita paham mengenai permintaan dan penawaran, kita bisa lebih bijak dalam mengambil keputusan di kegiatan ekonomi sehari-hari. Yuk, siapkan catatan kalian dan mulai pembelajarannya. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Dalam gambar ini, di pasar terdapat kegiatan jual beli, yaitu permintaan dan juga penawaran. Dalam hal ini, pembeli berperan sebagai orang yang melakukan permintaan karena dia membeli sayur dari produsen atau penjual sayur. Dan yang kedua, ada kegiatan penawaran, yaitu penjual sayur itu sendiri karena dia menawarkan sayurnya ke konsumen. Jadi inilah contoh kegiatan permintaan dan juga penawaran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita masuk kepada materi, kita perlu memahami lebih lanjut terkait tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan pengertian permintaan dan penawaran dengan contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan juga penawaran. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan hukum permintaan dan hukum penawaran. Nah, yang paling pertama dan paling utama kita ketahui itu adalah pengertian permintaan. Apa itu permintaan? Permintaan adalah keinginan yang disertai oleh kemampuan untuk membeli barang dan jasa pada tingkat harga dan waktu tertentu. Jadi, permintaan ini perspektifnya itu pada konsumen. Selanjutnya, apa itu penawaran? Penawaran adalah barang dan jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan produsen kepada konsumen pada tingkat harga dan waktu tertentu. Jadi, penawaran itu perspektifnya itu kepada produsen. Nah, setelah kalian mengetahui apa itu pengertian permintaan dan penawaran, kali ini kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama ada tingkat pendapatan. Maksud dari tingkat pendapatan itu sendiri adalah ketika seseorang itu tingkat pendapatannya meningkat, maka otomatis tingkat permintaan terhadap suatu barang seseorang tersebut akan meningkat. Begitu juga sebaliknya, ketika seseorang pendapatannya itu menurun, maka jumlah permintaannya pun juga ikut menurun. Yang kedua ada tingkat harga. Contoh dari tingkat harga itu sendiri adalah misalnya jika terdapat barang yang sejenis tetapi dengan harga yang berbeda. Oleh karena itu, pembeli itu memilih harga yang lebih murah karena jika kualitasnya sama, mending beli yang lebih murah dibandingkan beli yang lebih mahal. Jadi itulah pengaruh tingkat harga dalam faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Selanjutnya ada selera atau mode atau tren. Contohnya adalah ketika lebaran tahun lalu. Di lebaran tahun lalu, tren yang lagi viral adalah tren kerudung shimmer-shimmer. Oleh karena itu, pada tahun lalu, para perempuan muslim lebih banyak menggunakan kerudung shimmer-shimmer. Jadi, permintaan kerudung shimmer-shimmer adalah meningkat karena terdapat tren pada lebaran tahun kemarin. Selanjutnya adalah jumlah konsumen. Contohnya adalah ketika kalian membeli barang di e-commerce, kalian pasti melihat nih seberapa besar jumlah pembeliannya dan kalian juga pasti melihat rating dari pembelian produk tersebut.
Oleh karena itu, dengan adanya jumlah konsumen yang lebih banyak, itu dapat mencerminkan kredibilitas produk tersebut. Jadi kalian dapat tertarik nih untuk membeli produk tersebut karena banyaknya konsumen yang membeli produk tersebut. Jadi permintaan terhadap produk tersebut itu meningkat. Yang selanjutnya adalah perkiraan harga di masa yang akan datang. Contohnya, ketika harga emas pada bulan ini menurun, sedangkan pada bulan depan itu diprediksi harga emas akan naik. Oleh karena itu, para konsumen itu memilih untuk membeli emas di bulan ini dibandingkan di bulan depan. Karena bulan depan diprediksi naik, sehingga konsumen itu memilih untuk membeli emas di bulan ini. Jadi permintaan emas di bulan ini itu akan meningkat. Dan yang terakhir adalah faktor-faktor non-ekonomis seperti jumlah penduduk, iklim, dan bencana alam. Contoh dari jumlah penduduk itu sendiri adalah ketika jumlah penduduk di suatu negara itu meningkat, maka otomatis jumlah permintaannya itu ikut meningkat. Begitu juga sebaliknya, ketika jumlah penduduk di suatu negara itu sedikit, maka semakin menurun juga jumlah permintaannya. Nah, contohnya lain adalah bencana alam. Pada 2-3 tahun yang lalu terdapat bencana COVID-19. Oleh karena itu, tingkat permintaan masker itu meningkat. Yang awalnya masker tidak terlalu meningkat permintaannya atau biasa disebut permintaannya stagnan, karena terdapat pandemi COVID-19 ini menyebabkan masker itu permintaannya membludak, sehingga permintaan masker ini dalam 2 atau 3 tahun yang lalu itu meningkat. Selanjutnya, setelah kita membahas terkait faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, selanjutnya kali ini kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama ada biaya produksi. Perlu kalian ketahui, biaya produksi itu meliputi tenaga kerja, upah, keahlian, bahan produksi, listrik, dan juga air. Misalnya nih, upah itu meningkat. Oleh karena itu, otomatis biaya produksinya itu juga ikut meningkat. Dan akibatnya jumlah produknya itu menurun karena perusahaan itu akan menutupi atau mengurangi jumlah produksinya, diakibatkan karena upah itu meningkat. Jadi untuk menekan biaya produksi, jumlah produk yang ditawarkan oleh perusahaan akan diturunkan atau penawaran ikut menurun. Yang kedua ada teknologi. Jadi, misalnya dalam perusahaan itu semakin canggih teknologinya, maka semakin banyak pula jumlah barang yang dia produksi. Begitu juga sebaliknya, apabila suatu perusahaan itu tidak menggunakan teknologi, maka jumlah penawaran suatu barang itu akan berkurang atau jumlah yang diproduksinya itu sedikit. Yang ketiga ada pajak atau subsidi. Contoh dari pajak atau subsidi ini sendiri adalah misalnya ketika pemerintah menetapkan kenaikan pajak sebesar 5%, maka otomatis perusahaan itu biaya produksinya akan ikut meningkat. Karena biaya produksinya ikut meningkat, jadi jumlah produk yang ditawarkan itu ikut menurun untuk menutupi kekurangan atau kerugian produksi perusahaan. Yang keempat adalah banyaknya produsen. Misalnya di lingkungan sekitar kita terdapat banyak sekali merek air mineral yang beredar di luaran sana seperti Fit, Oli Mineral, Aqua, Aquaviva, dan lain sebagainya. Sehingga dengan adanya berbagai merek di luaran sana terkait air mineral menyebabkan jumlah penawaran air mineral itu meningkat. Yang kelima adalah ekspektasi harga di masa yang akan datang. Contohnya, ketika ada suatu kasus bulan depan minyak goreng itu harganya meningkat, sehingga banyak produsen minyak goreng itu yang menimbun minyak gorengnya untuk dijual di bulan depan ketika harganya itu naik. Selanjutnya, contoh yang keenam adalah perubahan harga barang lain. Misalnya terdapat petani kopi dan diprediksi harga kopi itu bulan depan menurun dan harga yang naik itu adalah teh. Oleh karena itu, banyak petani kopi yang mulai beralih ke bertani teh karena harga teh itu lebih menguntungkan dibandingkan kopi, sehingga jumlah penawaran teh itu meningkat dan jumlah penawaran kopi itu menurun karena teh itu lebih menguntungkan daripada kopi, sehingga petani yang awalnya menanam kopi beralih ke menanam teh.
Lanjut, setelah kita mempelajari mengenai pengertian permintaan dan penawaran, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, sekarang kita akan belajar bagaimana hukum permintaan itu berbunyi. Nah, sekarang hukum permintaan itu berbunyi jika harga naik, maka permintaannya turun. Dan jika harga turun, maka permintaannya naik. Nah, ketika harga naik, permintaan turun. Dan ketika harga turun, permintaan naik. Ini kan berbanding terbalik. Jadi hukum permintaan itu sifatnya berbanding terbalik. Contohnya, jika harga minyak goreng itu naik, maka jumlah permintaannya itu otomatis menurun. Karena konsumen itu akan mengurangi jumlah konsumsinya atau bisa beralih ke barang substitusi yang lain. Nah, begitu juga sebaliknya, jika harga minyak goreng turun, maka jumlah permintaannya itu naik. Jadi konsumen itu yang awalnya membelinya sedikit minyak gorengnya, lalu dia akan membeli berkali-kali lipat dari sebelumnya karena harganya itu turun. Jadi permintaan terhadap minyak goreng tersebut ikut naik atau meningkat. Nah, selanjutnya kita masuk ke hukum penawaran. Hukum penawaran menyatakan jika harga naik, maka penawaran naik, dan jika harga turun, maka penawaran turun. Jadi, hukum penawaran ini bersifat berbanding lurus. Maksud dari berbanding lurus adalah jika harga naik, penawaran ikut naik, jika harga turun, penawaran ikut turun. Contohnya pada kasus minyak goreng. Jika dikasuskan harga minyak goreng itu naik, maka produsen akan menambah jumlah minyak goreng yang diproduksinya supaya dia dapat mendapatkan keuntungan yang berlebih. Begitu juga sebaliknya, ketika harga minyak goreng itu turun, maka produsen itu akan mengurangi jumlah produksinya supaya dia dapat menutupi hasil kerugian atau menutupi kerugian produksinya. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti materi pada kali ini? Apakah kalian senang atau ada yang masih bingung? Dan apabila kalian ingin bertanya, silahkan kalian komen di kolom komentar atau diskusi dengan teman kalian di kelas ya. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran kita pada kali ini. Semoga materi ini bermanfaat dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini untuk menantikan video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih dan semangat!